Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggak nih? Abah wa ummahat sekalian, kami ucapkan ahlan wa sahlan di ma'had kami, ma'had yang 3 tahun kurang lebih, Masya Allah. Kami berjuang di dalamnya, kami menuntut ilmu di dalamnya, hingga akhirnya Allah mudahkan kami untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi di salah satu kampus yang terafiliasi dengan Saudi Arabia, yaitu Lipia Jakarta. Mungkin Abah wa ummahat sekalian pernah mendengar salah satu hadis yang menarik dari Nabi SAW. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, khususnya ilmu agama tentunya. Insya Allah adik-adik sekalian yang akan bergabung nantinya di ma'had kami tercinta ini akan menimba ilmu agama yang banyak nantinya, insya Allah. Dimulai dari mempelajarinya, kemudian menelaahnya, mendiskusikannya, menghafalkannya, mengamalkannya, hingga nanti pada puncaknya bisa mengajarkan. Salah satu hadis menarik juga dari Nabi SAW. Kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh." Ketika anak Adam itu meninggal, inqata 'amal, terputus amalnya. Karena nggak mungkin seseorang manusia ketika sudah meninggal dunia tidak mungkin bisa beramal. Tapi ada amalan yang ketika kita lakukan di dunia, maka pahalanya bisa terus mengalir walaupun kita sudah berada di alam kubur. Atau kalau bahasa investasinya, bahasa kerennya, dividennya bisa terus diambil tuh, walaupun kita sudah tidak berada di dunia ini. Apa amalan itu? Pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Wa ilmun yantafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Awaladun salihin yad'u lah. Yang ketiga adalah anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita ambil poin 2 dan poin 3-nya. Perhatikan adik-adik yang insya Allah akan bergabung dan juga adik-adik yang sudah bergabung di Al-Haf. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Itu adalah yang akan menjadi amalan jariah kita nanti. Ketika nanti adik-adik berada di sini, belajar, menghafal, nanti pada puncaknya sampai bisa mengajarkan, insya Allah akan menjadi pahala yang kita akan terus dapatkan pahala itu walaupun kita sudah meninggal nanti. Kemudian untuk Abah wa ummahat, perhatikan pada poin ketiganya. Waladun shalihin yad'u lah, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Di antara sebab-sebab yang bisa menjadikan anak yang saleh adalah memasukkan ananda ke dalam ma'had. Kalau kita lihat mungkin di luar Abah wa ummahat, pergaulan yang Masya Allah sudah tidak terkontrol. Ya, kalau kita lihat kenakalan-kenakalan remaja saat ini, tidak hanya kenakalan yang kita lihat mungkin tidak ada etis dalam dunianya, tapi sudah jauh dari agamanya. Maka ma'had adalah tempat yang bisa melindungi ananda dari hal-hal tersebut, yang bisa menjadikan ananda-ananda kita calon penerus bangsa untuk bisa menjadi anak yang saleh yang nanti pada puncaknya bisa mendoakan keduanya. Kami yakin Abah wa ummahat pasti sangat menginginkan anak yang saleh yang bisa mendoakan kita nanti, mendoakan Abah wa ummahat nanti, yang insya Allah pahalanya akan sampai walaupun kita sudah tidak berada di dunia. Sedikit sharing pengalaman. Kami masuk saat itu di 2018 akhir. Bangunannya mungkin belum seperti ini, masih belum ada AC-nya. Yang sekarang Masya Allah, Alhamdulillah sudah ada AC-nya. Waktu itu belum ada lapangannya, boro-boro kuda mungkin. Nah, kami
menemukan banyak hal yang menarik saat itu. Belum ada nih pintu-pintu kaca gini, nggak ada. Dulu masih konsepnya open door sahabat. Nah, perjuangan yang Masya Allah. Tapi alhamdulillah, ketika Abawa Ummahat melihat dari sudut pandang kurikulum, dari sudut pandang pengajar, maka fasilitas itu nomor sekian harusnya. Kalau kita lihat para ulama dulu, apakah ada kelas? Apakah ada AC? Tidak ada. Tapi bagaimana Imam Syafi'i dulu, yang sampai pada tingkatan ketika menghafal harus ditutup sebelahnya, karena kalau dibuka dua-duanya satunya kehafal. Apakah dulu belajar dengan AC? Apakah dulu belajar dengan nyaman? Tidak. Tapi mereka belajar dengan penuh perjuangan. Di Al-Hunafah ini insya Allah disediakan para asatidz yang Masya Allah. Kayak tadi Ustadz contohnya, Ustadz Mumtaz Masya Allah, dulu salah satu musyrif kami belum berangkat ke Madinah. Alhamdulillah sekarang 4 tahun menempuh perjuangan di Madinah dan kembali lagi. Jadi yang kami rasakan, kami berbicara masalah ini karena alhamdulillah setelah lulus itu juga kami tidak hanya kuliah, tapi sambil mendedikasikan apa yang kami punya di salah satu ma'had. Kurang lebih sekarang kita 4 tahun di ma'had tersebut. Masih banyak yang disayangkan orang tua yang melihat dari sudut pandang fasilitas saja. Servis asatidz itu dipaksakan seperti itu. Harus kalau kita chat, Ustadz harus jawab dengan cepat, harus fast respon pokoknya. Nanti para asatidz akan menemukan mungkin akan ada sedikit slow respon. Itu bukan berarti para ustadz tidak mau menjawabnya, tapi mereka sedang sibuk mendidik anak-anak kita. Ada kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas yang harus mereka kerjakan terlebih dahulu. Jadi harapan kami, Abawa Ummahat sekalian dan adik-adik sekalian bisa bergabung nantinya di ma'had kami, Ma'had Al-Hunafah. Kita berjuang bersama, menghafal Al-Quran bersama, kita merubah akhlak kita yang mungkin sudah baik, tapi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Insyaallah Al-Hunafah Boarding School siap mencetak para penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berakhlakul karimah. Cukup sekian dari kami. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ